gara si lelaki ini sholat di rumahnya bersama keluarganya, menyebabkan masjid ini tidak didirikan sholat berjamaah, maka ketika seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan Albu Albi Channel. Terima kasih yang selalu menonton channel ini. Semoga channel ini terus memberi konten kajian yang bermanfaat untuk para pemirsa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di kajian sebelumnya saya sudah membahas bagaimana hukumnya atau lebih utama mana seorang perempuan melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau melaksanakan sholat di dalam rumah. Berkaitan dengan itu, lebih jelasnya para pemirsa bisa menonton videonya langsung di atas di sini, bisa diklik agar bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Jadi untuk laki-laki, ya sebelumnya kan saya membahas untuk perempuan. Nah sekarang laki-laki, ya untuk laki-laki yang utama tetap melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid daripada melaksanakan sholat berjamaah di rumahnya. Jadi kalau laki-laki ini ya pokoknya di masjid lah lebih utama daripada dilakukan di rumah ini dalam masalah sholat fardu ya. Kalau sholat sunnah yang afdol itu dilaksanakan di rumahnya. Jadi kalau sholat fardu ya, dan juga sholat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah itu afdol dilaksanakan di masjid ya daripada di rumahnya. Ini khusus bagi laki-laki. Nah, para pemirsa yang semoga selalu diberikan semangat ya dalam ibadah, dalam mencari ilmu. Lantas lebih utama manakah seorang laki-laki berjamaah di masjid atau berjamaah di rumahnya bersama keluarganya? Jawabannya tetap yang lebih utama dilakukan di masjid. Ya. Tetapi apabila seorang laki-laki tersebut hadir berjamaah ke masjid dapat menyebabkan keluarganya, istrinya sholat sendirian atau bahkan menyebabkan terbengkalainya sholatnya keluarganya atau istrinya, maka lebih utama melaksanakan sholat berjamaah di rumahnya bersama keluarganya. Ini bagi para suami. Ya, jadi sekali lagi, ketika akan menyebabkan istrinya sholat sendirian atau bahkan menyebabkan istrinya itu menjadi terbengkalai untuk melaksanakan sholat apabila tidak melaksanakan berjamaah dengan suaminya, maka para suami ini lebih utama melaksanakan sholat berjamaah bersama istrinya, bersama keluarganya di rumahnya daripada melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dengan catatan selama sholatnya si suami ini bersama keluarganya di rumahnya tidak menyebabkan sholat berjamaah di masjid itu ditiadakan. Ya. Nah, maksudnya ialah misalkan si suami ini melaksanakan sholat berjamaah bersama istrinya di rumahnya. Nah, kemudian gara-gara si suami ini, gara-gara si lelaki ini sholat di rumahnya bersama keluarganya, menyebabkan masjid ini tidak didirikan sholat berjamaah, maka ketika seperti ini si suami ini tetap afdol di masjid. Artinya adalah selama tidak mengganggu pelaksanaan sholat berjamaah di masjid, selama sholat di masjid sholat berjamaah di masjid bisa didirikan, bisa terlaksana, artinya tidak memberi pengaruh si suami ini ketidakkehadirannya, maka dalam seperti ini afdol melaksanakan sholat di rumahnya. Artinya tidak memberi pengaruh terhadap pelaksanaan jamaah di masjid itu sendiri. Nah, jadi seperti itu para pemirsa. Jadi tidak mutlak ya. Artinya tidak mutlak suami ini afdol melaksanakan sholat berjamaah di rumahnya. Atau juga sebaliknya, si suami afdol melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tidak mutlak. Artinya ada perinciannya. Ya, ada penafsilannya seperti itu. Jadi para pemirsa semuanya, solusinya adalah, ya ini solusi. Jika memang misalkan pilihan suami ini mau karena yang istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya wis, laksanakan di masjid. Nanti kalau sudah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama
istri dan keluarganya di rumahnya. Artinya si suami ini melaksanakan sholat fardu 2 kali, itu diperbolehkan. Ya, ini sebagai solusi. Atau solusi kedua, ya, si istri ini ikut melaksanakan sholat berjamaah ke masjid dengan catatan sebagaimana yang sudah saya bahas berkaitan dengan seorang wanita hadir ke masjid. Artinya minimal makruh lah seperti itu. Ya, istri ini tidak berdandan, tidak berhias, dan juga tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah, meskipun yang sebenarnya afdol si istri ini afdolnya tetap melaksanakan sholat berjamaahnya di rumahnya. Atau solusi yang ketiga ialah si istri ini melaksanakan sholat berjamaah bersama keluarga yang lain di rumahnya, mungkin bersama anak-anaknya atau bibinya atau pamannya, sehingga kalau seperti ini si suami masih bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, si istri juga bisa melaksanakan sholat di rumahnya, sehingga di situ keutamaan keduanya itu bisa diperoleh. Ya. Si suami juga memperoleh keutamaan fadilah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, si istri juga memperoleh fadilah keutamaan melaksanakan sholat berjamaah di rumahnya, sehingga kalau seperti itu kan adil ya. Jadi seperti itu para pemirsa. Yang penting adalah yang pertama yang perlu saya garis besar adalah bagaimana supaya kita ini melaksanakan sholat secara berjamaah. Ini pokok. Ya, ini yang penting dulu. Jadi bagaimana caranya supaya bisa melaksanakan sholat berjamaah. Istri diusahakan melaksanakan sholat berjamaah. Yang suami diusahakan melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu sangat memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Yang tentunya yang paling penting adalah keutamaannya itu ialah dan kemungkinan besar diterimanya sholat yang dilakukan dengan secara berjamaah. Ya, seperti itu. Keterangan ini yang saya sampaikan bisa dilihat, bagi yang mungkin yang mengerti, yang paham dengan referensi kitab, bisa dilihat di Bishrul Karim, di Al-Bajuri, dan di kitab-kitab yang lain itu banyak keterangannya. Jadi seperti itu para pemirsa, para suami semoga bisa memahami, semoga bisa dimengerti, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.